Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Rizky Arifani, NIM 1807634. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari prostitusi atau pelacuran dan ruang lingkup dari prostitusi atau pelacuran. Yang pertama, prostitusi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere yang artinya membiarkan dirinya untuk berbuat zina, persundalan, dan pencabulan. Kemudian menurut KBBI, prostitusi atau pelacuran artinya orang celaka atau perihal menjual diri. Kemudian menurut William Adrian Bonger, prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Kemudian ada ruang lingkup prostitusi, adapun yang termasuk ke dalam kategori prostitusi itu sendiri. Yang pertama ada pergundikan. Pergundikan ini yaitu pemeliharaan istri orang atau pemeliharaan istri yang tidak resmi atau bisa disebut bini gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup selayaknya suami istri namun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dan pada zaman Belanda hal ini disebut dengan sebutan nyai. Ada yang disebut dengan tante girang, yaitu di mana wanita yang sudah kawin namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki lain, baik secara iseng untuk mengisi waktu kosong ataupun hanya bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks tertentu. Yang ketiga ada gadis-gadis panggilan, yaitu wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai prostitut melalui saluran-saluran atau agen tertentu. Kemudian ada gadis-gadis bar, yaitu gadis yang bekerja sebagai pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung. Kemudian ada gadis-gadis taksi, yaitu gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawa ke tempat pelesiran dengan taksi. Kemudian ada hostess atau pramuria, yaitu yang menyemarakan kehidupan malam dalam nightclub. Pada intinya, profesi hostess merupakan bentuk pelacuran halus, sedang pada hakikatnya hostess itu adalah predikat baru dari pelacuran yang ada di khususnya di Indonesia. Kemudian ada promiskuitas, yaitu hubungan seks secara bebas dan aut-autan dengan pria manapun, juga dilakukan dengan banyak lelaki. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang termasuk ke dalam prostitusi. Yang pertama itu tidak adanya undang-undang tegas yang melarang adanya pelacuran, dan juga larangan terhadap orang-orang yang melaksanakan relasi seks sebelum pernikahan atau tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi dengan pemasukan yang ada. Jadi seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang negatif termasuk prostitusi. Yang ketiga ada merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup, dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati. Kemudian yang terakhir, adanya keinginan untuk dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks khususnya di luar ikatan perkawinan. Maka dari itu mereka melampiaskan untuk ada di dalam lingkup prostitusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan bisnis dari prostitusi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sebuah fakta yaitu prostitusi adalah pekerjaan tertua yang ada di dunia. Sudah ada sejak zaman Mesir kuno.
Cerita-cerita rakyat di sana mengisahkan pelacur terhormat mewarnai masyarakat. Tapi di antara bangsa-bangsa tersebut, hanya pada masa Yunani lah pengakuan tertinggi disematkan bagi para pelacur. Nah, di Indonesia sendiri, yaitu pelacur sudah ada sejak zaman Jawa kuno. Pelacur di sana memiliki pengaruh yang kuat, sehingga mendapatkan pengaturan yang ketat dari penguasa. Perdagangan perempuan saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Dan pada saat itu dimulailah penjajahan Belanda, dan di situ industri seks berkembang. Sistem perbudakan muncul demi memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa. Pada tahun 1852, wanita tunasusila atau WTS dikatakan sebagai wanita publik. Mereka diawasi secara langsung demi tercegahnya penyakit kelamin yang menular. Selanjutnya perkembangan dunia prostitusi terus memanjang sampai akhirnya penjajahan Jepang pada tahun 1941 dan 1945. Di situ Jepang juga turut andil dalam perjalanan panjang bisnis prostitusi yang ada di Indonesia. Banyak perempuan dewasa dan anak-anak sekolah ditipu atau dipaksa memasuki dunia pelacuran. Kondisi para perempuan pekerja di industri seks selama masa penjajahan. Tapi yang sini Belanda sangat berbeda apabila dibandingkan dengan Jepang. Karena perempuan yang jadi pelacur pada kedua masa itu kebanyakan cenderung merasa lebih tentram dan aman pada masa penjajahan Belanda dibanding Jepang. Pada akhir tahun 1940-an, penduduk Indonesia yang baru merdeka terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Nah, situasi perekonomian Indonesia pada tahun 1950 ditandai dengan banyak pengangguran dan kemiskinan. Faktor lain yang mendorong para wanita masuk ke dunia prostitusi, yaitu karena adanya angka tingkat perceraian yang tinggi, terutama di kalangan keluarga di Jawa. Nah, dalam perkembangannya sampai sekarang Indonesia bisnis prostitusi tetap masih ada, walaupun sudah terjadi berbagai lokalisasi, tetap saja prostitusi tetap berjalan. Semenjak teknologi mulai merambah, prostitusi mulai susah dikendalikan. Keberadaan mereka sekarang sulit untuk dikendalikan karena mereka bisa bekerja dalam sekarang yaitu lingkup virtual atau lingkup online. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian materi selanjutnya adalah bentuk penanganan prostitusi online di Indonesia. Maraknya kasus prostitusi di kalangan menengah atas maupun menengah bawah telah menuai banyak sekali perhatian. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan penangkapan seorang public figure karena kasus prostitusi yang diduga dilakukan melalui jejaring sosial, di mana pihak perantara mempromosikan jasa layanan prostitusi yang disediakan oleh oknum yang berminat dari penyedia yang ada. Transaksi pun dilakukan melalui rekening bank dengan aturan 30% biaya dibayar di muka. Di negara Eropa, aktivis perempuan menganggap bahwa penindakan terhadap pelacur sebagai ketidakadilan gender. Mereka menganggap bahwa perempuan tidak akan menjadi pelacur jika tidak ada laki-laki yang membutuhkan jasa tersebut. Maka dalam mengatasinya, kuncinya adalah ada pada laki-laki yang tidak mampu menjalin hubungan permanen atau hubungan harmonis dengan pasangannya, sehingga melampiaskan birahinya kepada pelacur tersebut. Dengan melakukan peraturan anti kekerasan terhadap perempuan yang mengkriminalisasi laki-laki pemberi jasa pelacur. Sejak itu, pihak keamanan mulai menganggap bahwa laki-laki yang diketahui memesan jasa pelacur akan ditangkap. Perempuannya sendiri tidak lagi diusik karena dianggap memiliki hak penuh atas diri mereka, termasuk menjual kepada laki-laki hidung belang. Sejak itu, swadia menuai hasil gemilang, perlahan-lahan pelacur berhenti dengan sendirinya karena pesanan yang sepi atau juga pindah ke negara yang masih menggunakan jasa mereka. Kemudian, menurut pengamat sosial Emeraldi Katra, prostitusi tidak akan bisa diatasi jika perempuan pelaku prostitusi yang dihukum. Namun, lelaki yang memesan juga harus ada tindakan hukum, meskipun sudah dilakukan berbagai lokalisasi di Indonesia. Namun hasilnya perempuan pelacur hanya menjadi korban.
bahkan menjurus pada pembudakan yang menjadi penghasil uang bagi mucikari atau agen atau sejumlah orang yang memiliki kekuasaan. Yang mengatasi pelacuran ini perlu ditelusuri terlebih dahulu akar-akar penyebab yang melatar belakangi baik dari faktor ekonomi yang rendah maupun faktor sosial. Penanganan prostitusi online merupakan persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, serta moral dan agama. Upaya penanggulangan prostitusi hanya dengan pendekatan moral dan agama itu hanyalah naif dan tidak akan menyelesaikan suatu masalah itu. Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik, moral, serta agama untuk mencari penyelesaian serta menjawab persoalan prostitusi online itu secara komprehensif. Pencegahan prostitusi online secara umum ada beberapa penanggulangan, ada secara preventif, ada juga secara represif. Yang pertama adalah upaya yang bersifat preventif. Yang pertama ada penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau penyelenggaraan prostitusi, khususnya prostitusi online. Yang kedua, intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan serta kerohanian mengenai prostitusi online. Kemudian memperluas lapangan kerja karena kebanyakan dari para pelaku prostitusi ini melakukan prostitusi karena desak ekonomi. Yang kemudian penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga. Kemudian penyelenggaraan sosialisasi mengenai internet sehat. Kemudian pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus pengikut sertaan potensi masyarakat lokal. Kemudian ada yang kedua adalah upaya represifnya. Yang pertama, melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi. Orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja baru. Yang ketiga, memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku prostitusi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut. Kemudian yang terakhir, memblokir situs-situs internet yang menyediakan semua hal yang berbau pornografi dan prostitusi dan lebih mengamankan penggunaan internet di Indonesia. Cukup sekian dari penanggulangan prostitusi online. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya saya Sena Panjaitan akan menjelaskan mengenai dasar hukum mengenai pelacuran di Indonesia. Ada beberapa pasal dalam KUHP dan undang-undang yang mengatur permasalahan prostitusi di Indonesia. Yang pertama, pasal 296 yang mengatakan barang siapa yang mata pencarian atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan dan pidana denda paling banyak Rp15.000. Yang kedua adalah pasal 506. Barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Undang-undang pelacuran di Indonesia ada juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, manakala menilik Undang-Undang 21 Tahun 2007 yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dapat menjerat permasalahan untuk tindak pidana prostitusi di Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa peraturan daerah yang dapat menjerat pelaku prostitusi ataupun orang yang melakukan tindak pidana prostitusi. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Perda Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila. Yang kedua, Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum yang berbunyi 1. Setiap orang dilarang bertingkah laku atau berbuat asusila di jalur hijau, taman, atau tempat-tempat umum lainnya. Yang kedua, setiap orang dilarang menjadi penjajah seks komersial.
Yang kedua, menyuruh atau memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial. Dan yang ketiga, memakai jasa penjajah seks komersial. Tetapi, peraturan daerah yang sering dicanangkan ini belum mencakup semua daerah yang ada di Indonesia, dan umumnya peraturan daerah hanya berupa lebih menjurus ke arah lokalisasi atau tindakan melegalkan prostitusi yang ada di Indonesia tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifa Ariyanti. Di sini saya akan menyampaikan upaya mengatasi prostitusi di Indonesia. Untuk mengatasi prostitusi di Indonesia dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen, baik dari pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun dari masyarakat selaku pelaksana dari kebijakan tersebut. Nah, mengenai kebijakan ini diperlukan kebijakan yang tegas. Selain ketika melakukan kebijakan lokalisasi misalnya, pemerintah juga harus diiringi dengan kebijakan untuk menyediakan lapangan kerja, sehingga penyedia jasa tersebut tidak kembali lagi ke prostitusi ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang ideal. Selain itu, rasa kepedulian antar masyarakat juga tidak kalah penting. Ketika seseorang atau seseorang mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya, idealnya kita merasa peduli. Sehingga ketika itu dia tidak merasa bahwa dia sendirian dan tidak ada seseorang yang bisa dimintai tolong. Dan kemudian menghalalkan segala cara, salah satunya melalui prostitusi. Nah, kemudian pembinaan keluarga juga tidak kalah penting dalam mengatasi prostitusi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa rasa ingin tahu seorang remaja itu sangatlah tinggi, dan jangan sampai rasa ingin tahu ini membuat mereka menjadi terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti prostitusi. Nah, kemudian upaya lainnya yaitu berupa sosialisasi mengenai bahaya seks bebas. Karena melalui seks bebas ini otomatis akan membuka jalan penularan virus HIV. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Monika Tantriani, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus prostitusi yang ada di Kota Bandung. Berita pertama yaitu dengan judul 2 wanita jadi mucikari prostitusi online lewat media sosial. Jadi ada 2 tersangka dengan inisial IS dan NT. Mereka adalah mucikari dengan menyediakan jasa pelayanan yang mengkoleksi wanita-wanita untuk diperjualbelikan kepada lelaki hidung belang dengan tarif 1,5 juta hingga 2,5 juta. Kasus ini bermula atau terungkap karena polisi mendapatkan laporan bahwa Hotel El Kavana yang ada di Kota Bandung ini sering dijadikan praktek bisnis esek-esek. Sehingga polisi melakukan penggerebekan dan ternyata didapatkan di kamar 409 dan di kamar 411 terdapat wanita dan pria yang bukan muhrimnya. Sang penyewa wanita pun mengaku bahwa ia memesan lewat aplikasi WeChat dan untuk memfikskannya melalui aplikasi WA. Lalu sang mucikari pun memberikan foto-foto wanita untuk dipilih dan diorder seperti itu. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu ada berita dengan judul Polres Kota Bandung kembangkan kasus prostitusi online di apartemen. Jadi Polres Kota Bandung bersama Polsek Arca Manik terus mengembangkan penyelidikan bisnis prostitusi online. Nah, polisi ini menduga bahwa prakteknya itu terjadi di apartemen-apartemen yang ada di Kota Bandung. Polisi pun melakukan patroli melalui media sosial yang biasa digunakan untuk memesan bisnis prostitusi ini, seperti aplikasi WeChat, MyChat, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, polisi pun menangkap mucikari dengan inisial S dan R. 2 mucikari ini mengaku bahwa apabila PSK mendapatkan orderan, maka sang mucikari pun mendapatkan
pendapatan. Jadi dibagi berapa persen sesuai dengan kesepakatan. Seperti misalnya contoh PSK mendapatkan pendapatan 300.000, maka sang mucikari pun mendapatkan uang yaitu sebesar nominal 50 hingga 100.000 rupiah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Polisi pun menduga bahwa praktek prostitusi online ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung saja, namun terjadi pula di Kabupaten Bandung. Seperti Kanit Reskrim Polsek Arca Manik yaitu AKP Firdaus ini menjelaskan bahwa kemungkinan terjadi dikarenakan Bandung terkenal dengan surganya wanita, sampai orang luar Bandung pun mengetahui tentang hal ini. Prostitusi adalah bisnis tertua yang sekarang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meski lokalisasi terus digusur, bisnis prostitusi tetap memiliki pasar, apalagi jalur komunikasi di dunia maya, dan peluang banyaknya tempat yang memungkinkan untuk praktik prostitusi membuat bisnis ini tetap bertahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.